ujung perjuangan langsung bertubi-tubi dapat partai, dan itu partai-partai besar dan itu tanpa mahal. Mungkin kalau dari di kabupaten lain ada nih pemimpin kepala daerah perempuan. Akhirnya siap punya kepala daerah perempuan. Iya, saatnya lah pejabat-pejabat ya kita tuh betul-betul melayani rakyat dari hati lah. Betul. Dari paling tidak mereka merasa bahwa ada kehadiran pemimpin di tengah mereka dalam senang dan susahnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa di rumah. Kita masih balik lagi di podcast Bukan Mimpi. Hari ini tentunya masih bersama Kela. Dan sore hari yang cerah ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai sama narasumber yang sangat-sangat Kela nantikan. Pertemuan hari ini luar biasa banget. Kalau misalkan ada yang bisa nebak itu keren. Yang pasti beliau merupakan salah satu sosok yang sangat gigih ya. Tentunya juga beliau juga merupakan salah satu tokoh dan dari salah satu daerah yang kalau Kela sebutkan nanti kayaknya udah ketebak langsung. Langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi. Kita akan kenalan sama Ibu Afni. Boleh berikan tepuk tangan? Ya. Ibu selamat sore. Sore Kela. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak meriang tapi sudah sehat karena jumpa Kela berarti. Aduh, terima kasih Ibu, terharu. Ibu, mungkin kalau kita nanya-nanya dulu tentang kehidupan sehari-hari ya. Ibu, tadi kan kalau dari kondisi agak sedikit drop. Kira-kira yang bikin Ibu jadi semangat lagi selain ketemu Kela hari ini apa Bu kira-kira? Biasanya saya tuh kalau udah ketemu pekerjaan sembuh dengan sendirinya aja sih. Betul. Jadi langsung gitu otomatis ya. Udah settingan badannya udah gitu ya Bu ya. Nah, kalau untuk hari ini mungkin buat pemirsa di rumah juga kayaknya udah tahu lah sama Bu Afni ya, tapi kalau kita biasanya cuma bisa searching di Google atau mungkin di sosmed, kita hari ini ketemu langsung sama Bu Afni dan Kela akan langsung tanya. Mungkin pertanyaan Kela juga banyakan perwakilan dari netizen Bu. Oke. Jadi mungkin ada banyak juga pemirsa di rumah atau mungkin teman-teman yang ada di sosial media yang mungkin belum berkesempatan buat ketemu Ibu, akhirnya pertanyaannya diwakili oleh Kela. Okay. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nah kalau misalnya pemirsa di rumah, Bu Afni kalau kita lihat dari profilnya beliau, itu beliau termasuk salah satu sosok perempuan inspiratif yang masih muda, kelahiran tahun 85. Iya benar. Cuman beda dikit lah sama Kela ya, nggak jauh-jauh banget Bu. Kita masih bisa dibilang seumuran. Bedanya Ibu lebih sering dan lebih berprestasi aja daripada sama aja sebetulnya. Nah jadi kalau Ibu Afni ini kelahiran tahun 85 dan sudah beliau merupakan asli Kabupaten Siak, betul, lahir di Siak, iya benar. Sekolah di Siak, iya, sampai dengan SMA, iya, dan juga melanjutkan pendidikan tinggi ke Universitas Islam Malang. Iya betul, wow. S1-nya. S1-nya di Malang. Kenapa Ibu milih kuliahnya di Malang? Kenapa nggak di Pekanbaru? Pekanbaru juga mungkin lebih dekat ya? Atau ada motivasi sendiri nggak Bu kira-kira? Karena mungkin saya dari keluarga susah ya, jadi waktu itu kayak dititipin sebetulnya sama bibi saya ke bibi saya ada ya yang di Malang dan perekonomian bibi saya agak lebih lumayan. Beliau dosen suami istri, lalu di sana juga abang saya juga kuliah di sana. Jadi sebetulnya karena dulu juga masuk pesantren kan saya juga alasannya itu bukan semata karena ingin anaknya jadi anak yang santri, anak soleh-soleha, sebetulnya salah satu biar tidak di rumah, biar nggak merepotin paling. Bukan ngerepotin gimana ya, sambil berdidik kan kalau di pesantren kan lebih murah ya. Iya betul. Lebih ini, tapi dulu kalau sekarang mah kan udah mulai banyak ya. Kalau milih di Malang ya karena itu tadi dititipin. Oh jadi sebenarnya lebih ke nggak sengaja kali Bu ya, bukan emang niatan. Terpaksa kali ya. Terpaksa oleh keadaan. Oleh keadaan. Tapi luar biasa loh, keterpaksaan keadaannya membuahkan hasil yang terjadi di sore hari ini. Saya lulus S1 itu cuma 7 semester. 7 semester? Nah, 3,5 tahun lah. Karena kan kehidupan susah kan. Terus berarti itu semester pendek lah ya? Enggak sih, normal. Cuman memang saya ngambil cepat aja skripsinya. Jadi karena kehidupan susah itu tadi, jadi lebih baik ngapain kita ngerantau
lama-lama mending cari kerja gitu. Betul. Dan beliau ini mengambil dokter di Universitas Ilmu Sosial Universitas Pasundan. Iya. Wow. Dan pasti juga beliau merupakan ketua Muslimat NU Kabupaten Siak. Luar biasa loh Ibu. Dan Ibu katanya mendapatkan gelar dokter itu di umur 35 tahun. Iya, sekitar itu kali ya. Saya sampai lupa juga tuh umur berapa ya 35 saya. Ibu jadi dokter. Kalau umur 35 gini-gini aja Bu kayaknya. Gimana Bu? Mungkin emang Ibu merupakan sosok yang sangat semangat sekali untuk ngejar pendidikan, atau emang karena Ibu punya ambisi yang spesial nih sampai akhirnya menyelesaikan pendidikan dokter? Ya, saya meyakini bahwa dan itu kan janji Allah ya, di dalam Al-Quran itu kan jelas gitu. Barang siapa yang memiliki ilmu, dia pasti akan ditinggikan beberapa derajat. Itu kan janji Allah. Kalau Al-Quran kita kan nggak sanksi, kecuali kalau yang ngomong manusia. Jadi saya percaya aja bahwa dengan pendidikanlah nantinya kehidupan ekonomi dan sosial akan berubah. Makanya saya kan ngambil S2 itu di saat saya masih jadi wartawan di Pekanbaru Pos itu. Iya, di jadi Ibu Afni Universitas Riau juga salah satu mengawali karirnya di jurnalis. Jadi begitu lulus S1, saya langsung waktu itu sih nggak tahu ya mau kerja apa kan, karena kan waktu pulang ke Siak kan dulu orientasi masyarakat itu baru sukses kalau pakai baju pegawai kan. Mau pakai baju pokoknya coklat aja deh pokoknya, meskipun cuma honorer. Itu jadi kayak standar kesuksesan itu kalau pakai baju pegawai gitu. Habis itu kan saya nanya berapa sih gajinya gitu. Nah, pada saat itu ya. Saat itu. Nah, ketika saya hitung-hitung kok nggak make sense ya dengan kebutuhan saya, kebutuhan adik-adik saya mau saya sekolahin gitu. Jadi yaudah saya kerja. Saya ingat waktu itu awalnya Pekanbaru Pos itu bukan buka untuk wartawan, waktu itu bukanya untuk iklan. Oh, iklan. Untuk cari marketing iklan. Marketing iklan ya. Tapi memang karena saya suka dengan dunia jurnalis gitu, dari masih kuliah S1 saya udah sering bersinggungan dengan media. Jadi udahlah saya ini aja daftar. Tapi begitu mereka lihat CV, waktu itu saya ingat itu dibilang, "Wah, kamu cocoknya coba jadi wartawan. Nanti saya bawa ke Pemret." Saya ingat itu Pemretnya almarhum Bang Amzar ya. Terus waktu itu tuh waktu pertama datang ke Pekanbaru Pos itu di belakangnya kantor Riau Pos sih waktu itu. Di belakang RTV juga kalau nggak salah, kantor Pekanbaru Pos terus RTV. Terus dikasih tahu gini, "Kita nggak lagi terima wartawan." Terus saya bilangnya, "Ya udah nggak apa-apa, nggak digaji nggak apa-apa," gitu. Jadi sebenarnya Ibu justru passionnya di jurnalis ya, Bu, ya awalnya ya. Tapi setelah itu setelah jurnalis itu berapa lama Bu kalau boleh tahu berkarirnya? Lama. Saya ya dari 2008 ke 2010 saya di Pekanbaru Pos. 2 tahun, Ya sekitar 2 tahunan. Habis itu dari 2010 sampai 2015 saya di Jawa Pos kan, Pos JPNN Jakarta. Terakhir pemimpin redaksi. Nah, sekarang waktu itu sudah mentok kan, kalau jurnalis itu kan kalau paling tingginya pemimpin redaksi, kalau pemimpin perusahaan kan sudah masuk ranah bisnisnya. Nah, waktu itu saya memilih pulang ke Pekanbaru. Waktu itu diminta ke Riau Pos, tapi saya memilih tetap di Pekanbaru Pos jadi pemimpin redaksi di Pekanbaru Pos. Tapi baru 1 tahun saya memilih melanjutkan sekolah S3. Dan kemudian dalam waktu bersamaan diminta untuk menjadi tenaga ahli menteri kan di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Betul. Dan juga katanya Ibu merupakan dosen ilmu administrasi Universitas Lancang Kuning. Iya. Jadi dosen jurnalis juga, tenaga ahli juga di. Iya. Wah, luar biasa banget. Ibu boleh ceritain nggak kenapa akhirnya masuk ke ranah pendidikan Ibu? Itu tadi saya ngalir aja sih, lebih ngalir aja. Kalau hidup saya sih ngalir aja sih Mbak, nggak terlalu yang gimana ya, cuman seneng aja mencari ilmu dan berbagi ilmu. Itu rasanya beda lah. Tapi sebenarnya ini salah satu cita-citanya Ibu nggak sih? Enggak sih. Oh enggak? Dari jurnalis, dosen, dan jadi tenaga ini enggak ya? Cita-citanya itu ya bisa bantu ekonomi keluarga. Sesimpel itu ya Bu ya? Sesimpel itu aja sih, bisa nyenangkan, bisa berbakti sama orang tua. Karena kita kan juga dari keluarga yang sangat biasa-biasa saja kan. Betul, betul. Dan juga Ibu Afni ini juga cukup aktif juga pemirsa untuk berorganisasi. Salah satunya adalah aktif di Lembaga Adat Melayu Riau juga. Ya, itu di mana?
darah Melayu ini emang tidak bisa kita hindari ya Bu ya. Dan kalau kita lihat juga mungkin pemirsa di rumah mungkin juga tahu sebagian juga sudah kenal sama sosok Bu Afni juga. Beliau juga tadi sempat menyinggung soal menjadi tenaga ahli di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, itu kalau boleh tahu udah berapa tahun Bu berkarir sebagai staf ahli? 2 periode kan, jadinya 2 periode. Okay. Jadi mendampingi Ibu Profesor Siti Nurbaya itu selama beliau menjadi menteri. Nah, itu juga waktu saya tanya kenapa Bu, waktu itu kan saya jadi tenaga ahli menteri di usia 28 tahun. 28 tahun sudah jadi staf ahli ya? Iya, itu kan pejabat eselon 1 kan. Iya, iya. Agak ngelompatnya jauh, agak radikal gitu kan. Karena kan kalau di jurnalis itu kan kita ya gaya-gaya aktivis lah ya. Kita lebih banyak merdeka lah, pasti merdeka tuh. Dan lebih kritis lebih juga kritis. Jadi waktu itu sempat saya tolak sih untuk menjadi tenaga ahli menteri, karena dalam bayangan saya kalau masuk di pemerintahan nantinya saya nggak bisa mengkritisi gitu. Tapi waktu itu Profesor Siti Nurbaya mengatakan coba kamu coba dulu, dan saya merasa pada beberapa bulan pertama justru Bu Siti Nurbaya justru kita tuh bisa mengkritik itu di telinganya langsung gitu, dalam arti itu lebih dekat kita kepada pemerintahan, pemegang kebijakan. Justru kritik kita itu jadi bernilai. Kritik kita bisa menghasilkan kebijakan, kritik kita bisa menghasilkan sesuatu untuk kebermanfaatan orang banyak. Nah, sampai akhirnya waktu S3 saya juga kan mengambil disertasi saya tentang kebijakan lingkungan kan, kepemimpinan yang berkaitannya dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan. Jadi malah lebih mewarnai keilmuan jadinya. Betul. Jadi mungkin ini awal mula dari mungkin terjunnya Ibu Afni ke dunia politik kali Bu ya, bener nggak ya Bu? Kalau menjadi staf ahli kementerian itu terus jadi awal mula nggak sih Bu akhirnya? Karena kan kalau kita lihat background dari pekerjaannya, pendidikannya juga kan berawal dari jurnalis bahkan, yang mana jurnalis biasanya kan sangat kontradiktif nih Bu sama dunia politik. Setelah jadi jurnalis sempat jadi dosen juga, tenaga pengajar juga gitu kan. Terus akhirnya sempat jadi staf ahli itu, apakah awal mula Ibu kepikiran kayaknya dunia politik boleh nih saya selami gitu? Atau ada alasan lain nggak Bu? Nggak ada alasan khusus ya, saya juga nggak nyangka juga sampai seperti ini tuh ngalir aja, karena memang saya nggak pernah punya target ya. Paling cuman target-target normal. Kalau saya tuh dalam hidup tuh dulu tuh cita-citanya umur sekian saya harus mapan secara ekonomi misalnya. Umur sekian saya cuma bikin target itu doang gitu. Misalnya, jadi mau caranya seperti apa itu serahkan sama Allah. Sama Allah ya, ikhtiar dan doa gitu. Dan ternyata Allah kabulkan, bahkan lebih cepat kan. Saya ibarat kata tuh kan umur 28, 27 tuh saya udah mimpin perusahaan media kan di Jakarta. Habis itu 28 udah jadi tenaga ahli menteri, lalu S3 itu kan ngalir semua. Kalau di politik saya malah nggak ada juga ya secara spesifik ingin berpolitik, nggak ada, karena ini kan dunia yang kata orang itu kejam gitu kan. Jadi saya nggak begitu tertarik kata juga. Semua orang kata ya, semua orang. Kata semua orang. Dan ternyata benar gitu. Ternyata setelah masuk ke dalamnya benar gitu. Itu ada segmen khusus kayak Bu. Nanti kita akan ngebahas itu satu segmen. Sebelum kita masuk ke segmen yang itu, kita pengen ngulik-ngulik tentang kehidupan pribadi Bu Afni. Mungkin kalau kita lihat pemirsa di rumah, kita lagi syuting di kediaman Ibu Afni, dan juga kita ngelihat keluarga Bu Afni sangat supporting sekali dalam mendukung, entah itu Ibu mungkin berkegiatan ya. Itu menurut Ibu support dari keluarga itu seberapa penting sih Bu dalam karir ya, tidak hanya karir politik nih, dari awal mungkin memulai karir sebagai jurnalis, dari dosen sampai dengan sekarang? Penting sekali, justru yang paling utama itu support dari suami ya, karena kan bagaimanapun hakikat seorang perempuan itu kan tetap seorang istri. Terus saya punya 2 orang anak, jadi saya tidak akan bisa sampai ke titik seperti ini kalau tanpa ridho dan restu suami. Semua hal itu ridhonya suami saya, dan supportnya juga luar biasa. Jadi misalnya saya lagi berkegiatan, udah nggak apa-apa kamu fokus sana, nanti sama saya aja anaknya gitu. Terus kita mencoba ada inilah saling pengertian mungkin ya, betul, yang sampai pada titik ini. Kalau bisa dikatakan ya, karena dulu kan juga secara finansial kan juga belum terlalu mapan awalnya waktu berjumpa sama suami kan. Tapi begitu kita sama-sama ikhlas, jalani rumah tangga sama-sama ikhlas, alhamdulillah rezekinya ada aja dari pintu mana aja. Nah, di akhirnya mau niat S3, suami ridho ya dilapangkan. Di angkatan saya tuh saya yang pertama lulus gitu.
gitu. Dan begitu juga dalam hal yang lain-lain, semua hal gitu. Dalam pekerjaan selagi suami saya ridho, Allah pasti mudahkan. Kayak rasanya begitu gitu. Iya. Dan itu kayaknya sudah terbukti ya Bu ya. Terbukti sampai betul. detik ini itu seperti itu. Termasuk soal urusan politik kan, karena kan kita berdua dosen, Mbak. Iya. Oh, ya, jadi suami juga dosen. Bapak juga dosen. Jadi kita tuh sebetulnya menyelami dunia yang jauh dari hingar-bingar perpolitikan kan. Jadi kita tuh akademisi. Akademisi itu kan kita cuma ngajar, ngabdi, meneliti gitu kan. Jadi lebih sunyi lah dunia kita tuh lebih sunyi pada pengabdian gitu. Sunyi dalam arti lebih bermakna apa untuk kemaslahatan gitu. Kalau politik kan hingar-bingarnya beda ya. Iya, ada benar. ini. Nah, itu jadi sempat tadi di mention sama Ibu mengenai kita kan sebagai seorang istri hakikatnya ya pasti mentaati suami gitu ya. Sementara ini kan kita tahu Bu Afni baru saja terpilih dari KPU Kabupaten Siak juga Bu ya, sudah ditetapkan sebagai bupati beserta pasangan Ibu Bapak Syamsur Rizal sebagai wakil bupati Siak. Nah, ini semakin menarik obrolan kita pemirsa. Tapi sebelumnya kita akan tahan dulu, kita akan lanjut ke segmen 2 nanti untuk mengulik lebih dalam lagi seperti apa sih awal mula Ibu Afni terjun ke dunia politik, polemiknya seperti apa, tantangannya seperti apa, dan serunya bagaimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Bukan Mimpi. Oke pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi masih bersama Ibu Afni. Ini merupakan, ini kayaknya sebentar lagi Ibu akan Kela nobatkan sebagai satu sosok perempuan hebat yang akan Kela jadi panutan kayaknya. Luar biasa banget. Kalau kita ngeliat tadi kan di segmen pertama itu ada background ya, background kehidupan pribadi Ibu Afni. Lalu juga ngebahas mengenai pendidikan juga, terus juga profesi dari Bu Afni juga seperti apa gitu kan. Sampai dengan terakhir pembahasan kita adalah dukungan dari keluarga yang ternyata sangat-sangat suportif sekali dengan kegiatannya Bu Afni, baik sebelum terjun ke dunia politik maupun sesudah terjun ke dunia politik. Nah, seperti janji Kela di segmen pertama, kita mulai di segmen kedua ini akan membahas mungkin arahnya sudah ke hal-hal yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu pembahasannya Bu. Ini luar biasa banget karena Kela termasuk ngikutin juga. Jadi sebelum begitu Kela di calling oleh tim dari RTV untuk akan podcast dengan Ibu Afni, Kela langsung tertarik dan langsung ngulik. Karena apa? Karena Kela sempat ngeliat satu video waktu itu pernah FYP di salah satu sosial media Kela. Itu pada saat dibunyikannya ataupun pembacaan putusan dari MK bahwa ditetapkannya bahwa Ibu beserta Bapak Syamsur Rizal sebagai Bupati dan Wakil Bupati Siak terpilih, itu Ibu langsung melakukan sujud syukur. Bener ya Bu ya? Ini bener video yang Kela lihat ini bener ya berarti ya? Bener ya? Sujud syukur, langsung juga sungkem sama Ibu. Ternyata seorang ibu juga butuh ibu, tetap butuh ibu. Nah itu mungkin boleh diceritain nggak Bu, kenapa seemosional itu sampai pada akhirnya Ibu mungkin ngelakuin hal itu gitu? Apakah emang seemosional itu atau bagaimana? Karena perjalanan Pilkada Siak itu kan untuk di Riau ini yang paling menguras emosi. Sangat-sangat secara energinya terkuras. Padahal pendatang baru di dunia politik kan kami gitu. Pasangan Ibu ya berarti ini ya? Ibu. Kita semua, saya kan juga nggak pernah terjun di politik Mbak. Saya nggak pernah jadi caleg, saya nggak pernah ikut partai, saya bukan orang politik. Nah ini menarik nih Bu, makanya Kela bilang, kenapa Ibu kok bisa kepikiran? Yang pertama selain karena mungkin Ibu tidak pernah terjun ke dunia politik, yang kedua kan kalau apa ya namanya habit kita di Riau mungkin kepemimpinan perempuan itu banyak orang yang underestimate. Kenapa Ibu akhirnya memilih untuk saya maju deh? Itu tadi kan ngalir aja. Makanya ketika ngalir aja, dijalani aja, nggak nyangka kalau prosesnya berlarut-larut kan. Dari tanggal 27 November itu kita kira nih, kita kan kampanye nih ya. Kampanye itu kalau nggak salah itu 75 hari kalau nggak salah, saya lupa tuh ya. Dan saya kan memulai sosialisasi di kampung halaman saya itu kan 2 tahun lah sosialisasi. Itu aja udah lelah ya kita ya. Habis itu nyambi kan, semua pekerjaan kan nyambi. Saya jadi masih sekalian? Masih tenaga ahli menteri, masih dosen, masih apa gitu kan. Terus kita di 27 November itu kita bayangkan itu di 27 sore kita udah kayak orang bisul itu udah pecah lah gitu kan. Nggak usah lagi kita mikirin mau ngapain lagi. Karena quick count kan pasti udah, dan alhamdulillah kan kita menang tuh. Menang tapi kan suaranya tipis. Cuman 224 dan ternyata kita digugat. Habis digugat
lama lagi kan 3 bulan. 3 bulan itu kan emosional pendukung kan Mbak. Betul. Terus betul. warga Siak itu yang bikin saya tuh mirisnya di situ gitu. Jadi kita ngurusi Mahkamah Konstitusi juga gitu, kayak saya fokus dengan kawan-kawan lawyer, tim itu langsung saya sendiri tuh yang mimpin. Saya mimpin langsung, jadi nggak saya lepas gitu saja. Jadi kayak belajar hukum lagi saya kan. Terus 3 bulan lah, hampir 3 bulan itu bolak-balik tentang jurisprudensi hukum, bla bla segala macam. Ya tapi ya hakim memandang lain. Dalam arti memutuskan untuk tetap PSU di 3 TPS. Nah waktu itu udah kebayang aja saya bakal jadi bupati terpilih tapi nggak bakal dilantik nih gitu. Karena kan yang dilawan incumbent Mbak. Jadi kan saya membayangkan wah bakal nggak ini. Dan waktu kita lagi down gitu ya seperti biasa support saya kan pasti suami ya. Suami saya bilang udah kita jalani saja prosesnya. Prosesnya kalau Tuhan berkehendak apa sih yang enggak. Iya betul. Terus, kalau suami saya tuh selalu bilangnya gini ke orang-orang. Kalian percaya atau tidak, tapi istri saya itu anak ajaib. Dia selalu bilang gitu. Kenapa tuh Bu? Kenapa ada yang bela-bela anak ajaib? Nggak tahu saya tuh, silakan tanya ke suami. Nanti kita ada podcast juga ya? Oh nggak ada ya? Kita ada podcast jadi, juga. maksudnya tuh selama kita menikah tuh kata suami saya tuh tidak ada yang Allah itu tidak mengabulkan gitu. Tapi mungkin prosesnya saja yang berliku gitu. Betul. Jadi udah kamu ini adalah PSU. Begitu PSU kita sama sekali nggak nyangka ya 3 TPS kita menang semua gitu. Padahal itu luar biasa juga emosionalnya apanya. Nah udah seneng nih, senang, menang lagi. Kita bahkan sudah mulai rapat tim transisi. Tahu-tahu besoknya digugat lagi. 2 kali ya Bu ya? 2 kali. Gugatnya ada 2 periode ya? Iya, jadi begitu digugat lagi itu kan kita sangka kan simple karena yang digugat kan yang menggugat kan cuman calon wakil ya. Ternyata nggak sesimpel itu. Tetap harus kita jalani proses yang cukup melelahkan, emosional juga ini. Nah, maka tadi waktu Mbak tanya kenapa di videonya sampai seemosional itu, mungkin karena puncak dari rasa lelah kali ya. Karena kan saya belum pernah ikut berpolitik langsung dapat ujian yang begitu gitu. Banyak kawan-kawan dari kepala daerah yang di Riau ini kan banyak juga teman-teman saya nih Bapak Ibu kepala daerah gitu. Beliau tuh bilang gini, "Af, kamu tuh itu loh, aku kalau jadi kamu, aku nggak bakal sanggup," katanya. Terus Bapak kira saya sanggup? Saya emang nggak sanggup juga Pak, saya bilang gitu. Cuman kan tetap harus dijalani gitu kan, nggak bisa dielakkan gitu. Kalau dibilang nyerah, kalau saya nyerah saya mikirkan relawan Mbak, mikirkan pendukung. Karena mereka yang sangat luar biasa supportnya, berharap ada perubahan di Siak kepemimpinannya. Jadi itulah yang mengantarkan kami pada kemenangan. Jadi ketika Hakim MK yang kedua itu memutuskan memang agak emosional dikit sih. Dan terkait sama ibu saya itu, saya merasa gini, saya tuh merasa selagi masih ada ibu saya, semua urusan dunia ini baik-baik saja gitu. Jadi ketika benar pada akhirnya baik-baik saja, ya udah saya sujud di kaki beliau, meminta beliau mendoakan saya kalau memang saya ditakdirkan Allah ini menjadi bupati Siak. Kan ini juga, ini bukan dunia yang umum untuk keluarga kami, karena keluarga saya bukan siapa-siapa. Ibu saya cuma penjual lontong sayur. Keluarga kami nggak ada yang PNS, nggak ada yang pejabat. Kita tuh pokoknya bukan siapa-siapa lah. Kita nggak punya, saya bukan istri pejabat mana. Biasanya kan kalau atau punya terah apa gitu, enggak, betul-betul bukan ya, apa kata orang bilang tuh from zero to hero kali ya. Jadi itu betul-betul terjadi dalam kehidupan saya. Jadi ini dunia baru untuk kami sekeluarga, ujian baru untuk kami sekeluarga. Adik-adik saya udah mulai ngomong, ini banyak orang yang ini begini ya, berubah lah dunia kami tiba-tiba jadi berubah Mbak, dan ya mudah-mudahan keluarga kuat lah untuk itu. Iya, karena kalau kita lihat tadi dari cerita Ibu ya, dari kalau kita ngelihat kalau sisi politik kan biasanya kan kalau berpolitik ini pasti ada, oh ini ponakannya si A, iparnya si B, pasti minimal satu keluarga itu pasti ada gitu, pendahulunya gitu kan. Ternyata dari Bu Afni mengejutkan sekali, ternyata sama sekali tidak ada pernah malah dari dulu berpolitik segala macam, paling aktif di organisasi aja gitu ya Bu ya. Nah itu awal mulanya, sekali lagi mungkin pertanyaan dari Kela yang bikin Kela masih penasaran sampai sekarang, Ibu kenapa jadi berani akhirnya dengan yang pertama pasti ini adalah suatu hal yang baru, kita masuk ke dunia baru, yang kedua
sosok perempuan menjadi pemimpin atau kepala daerah itu hal yang mungkin masih tabu ya kalau di Riau sendiri. Mungkin kalau dari di kabupaten lain ada nih pemimpin kepala daerah perempuan. Akhirnya Siak punya kepala daerah perempuan. Iya, pertama kali. Betul. Itu apa Bu yang mungkin yang bikin Ibu akhirnya oke, saya jalani gitu? Apa ya? Saya sebetulnya ngalir aja sekali lagi ya, nggak ada sama sekali nafsu politik itu aslinya nggak ada gitu. Oke. Tapi kan saat saya di kementerian, saya ini kan mungkin karena jiwa muda ya. Iya. Saya jiwa muda, saya suka dengan hal-hal baru kali Bu ya. Suka berpetualang. Oke. Saya suka berpetualang, suka ke kawasan-kawasan hutan. Saya suka menjumpai masyarakat di pelosok-pelosok. Punya rasa ini loh Mbak, punya rasa sosialisasi yang tinggi gitu kali Bu ya? Ada kehidupan di balik kehidupan lah. Saya kalau pergi jumpa suku Talang Mama, suku Sakai, apalah gitu, kayak beda gitu. Dan kita jadi banyak bersyukur. Sering kan hal yang paling sulit untuk kita lakukan biasanya bersyukur. Coba kita lihat masyarakat di kawasan hutan itu, mereka Indonesia sudah merdeka sekian puluh tahun, jalannya masih belum aspal. Betul, belum listrik belum ada. Tapi mereka tetap bisa tersenyum, mereka tetap bahagia, meskipun mereka ngutuk-ngutuk pemerintah, tetap aja mereka jalani gitu kan. Jadi saya melihat tuh harus ada kan kehadiran negara gitu. Jadi mungkin yang membuat saya berpolitik itu ceritanya itu waktu saya masuk ke pelosok-pelosok kampung di Kabupaten Siak, terutama di pelosok-pelosok ujung-ujung ya. Ada yang mungkin masih belum terjamah belum, gitu ya sebetulnya pembangunannya terjamah sih Mbak, cuman ketimpangan sosialnya yang begitu tinggi ya. Jadi waktu itu saya ingat itu di Sungai Mandau, ada satu kampung, saya janjian jam 10, saya datang tepat waktu setengah 10. Waktu itu mereka bilang, Mbak, Bu, ditunda ya Bu, karena ada anak yang meninggal nih katanya. Dari warga? Dari warga, dia bilang, Bu ada anak yang meninggal, jadi harus dimakamkan dulu. Karena kampung itu kecil, jadi semua fokus untuk memakamkan. Jadi seluruh kampung warga tuh fokus ikut pemakaman. Saya bilang, oh iya nggak apa-apa. Sementara warga ini kan semua mau kumpul untuk nyambut saya awalnya. Nah, tapi mereka fokus untuk pemakam. Oh ya nggak apa-apa, silakan dimakamkan dulu, nanti saya juga ikut ke rumah duka. Nah waktu saya datang ke rumah duka, saya tanya anaknya umur berapa, umur 7 tahun, perempuan, masih seumuran anak saya lah. Nah waktu itu saya tanya, mengapa, meninggalnya kenapa, demam. Karena cuma demam saja, iya kemarin sore masih main loh. Kenapa kok bisa nggak ini demam? Tidak ada penanganan medis di situ, dan kemudian dia tidak bisa dibawa keluar dari kampungnya karena tidak ada transportasi yang bisa keluar dari jalan kampungnya yang rusak itu. Sementara mereka dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan. Di situ aja sih langsung udahlah. Miris gitu kalinya Bu ya. Terus saya bilang udahlah saya aja jadi Bupati Siak gitu. Jadi sebenarnya awalnya justru niatnya mungkin kayak yang Ibu bilang di awal juga pernah mengatakan bahwa Ibu itu cita-citanya sesederhana ingin mungkin membahagiakan orang atau mungkin juga pengen menyetarakan kesejahteraan. Mungkin itu dari awal mula Ibu akhirnya kepikiran kayaknya saya harus jadi pemimpin atau kepala daerah. Iya sih, gitu. Saya nggak muluk-muluk sih, cuman ingin bermanfaat aja. Bagi orang banyak ya Bu ya? Jadi pingin ngebahagiain orang aja. Jadi dengan pengalaman dan keilmuan yang dimiliki kemudian udahlah saya maju aja deh, tapi saya nggak mau jadi calon wakil ya, saya maunya jadi calon bupati gitu. Dan semua orang langsung underestimate gitu kan. Karena perempuan habis itu masih muda, habis itu kan orang taunya kita nggak punya gitu. Maksud tuh secara ekonomi kan untuk maju di pilkada itu kan butuh modal banyak. Banyak banget Bu. Nah sementara kita cuma modal keyakinan aja nih bahwa rakyat akan dukung kita gitu. Betul. Nah, makanya di awal-awal mencari partai, mencari pendamping itu waduh, saya udah sempat mau mundur karena dinamikanya sangat luar biasa. Segala sesuatu itu takarannya pasti ke arah mahar kan. Betul, ditambah mungkin juga dari masyarakat juga ngelihat kayaknya Bu Afni juga nggak ada background politik nih, gitu kali orang Bu ya? baru kan. Kalau di Siaknya sih orang kenal sama saya, tapi kalau sampai ke pelosok kan belum terlalu kenal, tapi yang di pelosok-pelosok pinggiran kawasan hutan itu rata-rata udah kenal. Karena kan staf ahli tadi ya Bu ya? Saya kan sering belusukan udah, tapi kan nggak pernah ekspos diri untuk maju ke politik. Jadi semuanya ngalir aja sih gitu. Jadi pertama nyari partai itu susah sekali, tapi alhamdulillah kemudian saya ditakdirkan dapat partai nggak ada mahar sama sekali. Wow. Tapi
di terakhir, minggu terakhir ya. Oh, jadi di ujung-ujung Di perjuangan, ujung-ujung nih, Bu. perjuangan langsung bertubi-tubi dapat partai, dan itu partai-partai besar dan itu tanpa mahar. Saya dapat Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Demokrat, lalu tambah ada partai non parlemen tuh Partai Umat, itu nggak ada mahar sama sekali. Oke. Karena ini juga mungkin relate banget sama visinya Ibu mengenai memantapkan pemerataan pembangunan dan utilitas terpadu yang berkualitas hingga ke tingkat desa. Itu mungkin relate nih ya sama visinya Ibu Afni ini. Dan mungkin pemirsa kita kan ngulik lagi mengenai lebih dalam mungkin setelah kabar baik itu datang. Di segmen 2, di segmen 3 kita akan ngulik kira-kira mungkin kita kan podcastnya bukan mimpi nih Bu, jadi kita yang real aja nih. Kita akan lihat mungkin Ibu nanti kira-kira apa nih step yang akan beliau lakukan untuk pembangunan dari Kabupaten Siak, visi misinya seperti apa yang harus beliau lakukan. Jadi kita akan ulik nanti di segmen 3, tetap masih di podcast Bukan Mimpi. Baik pemirsa di rumah, kita kembali lagi di podcast Bukan Mimpi, masih bersama Ibu Afni, Bupati Siak, udah bisa kalau sebut ya, Bupati Siak terpilih atau udah Bupati Siak lah, tinggal menunggu pelantikan ya Bu ya? Iya, Insya Allah dalam waktu dekat, amin, lancar-lancar semuanya. Bupati Siak akan dipimpin oleh kepala daerah yang kalau dilihat dari background, wah ini udah nggak perlu deh, kita nggak perlu lagi berpikir bahwa perempuan tidak boleh memimpin suatu daerah, sudah tidak ada lagi, dipatahkan oleh Ibu Afni. Sosok yang tidak pernah terjun ke dunia politik tidak boleh memimpin menjadi kepala daerah juga sudah dipatahkan oleh Ibu Afni. Langsung kita akan tanyakan, kira-kira selama menjabat nantinya Bu sebagai kepala daerah atau Bupati Siak, apa sih yang jadi impian Ibu? Apa sih kira-kira yang menjadi target utama dulu untuk Kabupaten Siak khususnya? Ya, karena kita backgroundnya orang biasa dan saya adalah Bupati Siak pertama yang bukan berasal dari kalangan birokrat. Kita biasa pada posisi rakyat. Dan saya juga backgroundnya jurnalis, aktivis, akademisi, yang nilai kritis kita kepada pemerintah itu kan tinggi. Sekarang kan saya berada di posisi yang untuk dikritik nih. Maka saya nggak muluk-muluk, saya cuma pengen rakyat kita dahulukan, rakyat jadi senang sama kita nyenengin rakyat. Karena mungkin dalam pandangan mata kita selama ini, kok kayaknya pejabat begini ya, pejabat itu, saya ingin merubah mindset itu gitu. Sederhana saja, kita harus prioritaskan kepentingan masyarakat meskipun itu terdengar klise ya. Iya, banyak orang bilang katanya itu bahasa kampanye. Bahasa kampanye gitu. Tapi sebetulnya memang cuman itu yang saya inginkan gitu. Makanya kan saya kalau pergi kampanye, mungkin kalau Mbaknya lihat di TikTok saya atau di media sosial saya kampanye itu jarang sekali pakai sepatu. Saya pakai sendal. Sendal. Pakai sendal, pakai kaos. Saya dulu itu bukan karena saya ingin pencitraan, karena memang saya ingin tampil apa adanya saya gitu. Dan kemarin-kemarin juga kan begitu saya di tim transisi, saya tahu bahwa defisit tunda bayar di Siak juga luar biasa banyaknya. Saya bilang kalau gitu kita prioritaskan dulu hak-hak pemenuhan hak-hak pegawai honorer, karena dapurnya masyarakat kan harus terus ngepul ini. Ekonomi masyarakat harus terus berputar, saya bilang. Ya kita dulu nih pejabat-pejabat nih yang harus, misalnya kayak kemarin saya bilang udah besok-besok, kemana ada yang nanya, Bu ini Bu ada anggaran untuk baju, misalnya ikut ini. Saya bilang emangnya pejabat harus beli baju gitu, setiap ada event beli baju, setiap ada event beli baju. Ya kita coba deh buat lebih simpel gitu. Udah satu baju 1 tahun aja nggak habis loh Mbak. Pasti saya yakin gitu. Jadi mungkin kacamata saya akan berubah ya. Mengubah. Syukur-syukur bisa mengubah gitu. Contoh ya, saya kan sudah jadi pejabat eselon 1 ya. Tenaga ahli menteri itu diperlakukan sama kayak pejabat gitu. Saya nggak terbiasa dikasih hotel mewah gitu. Lalu kalau saya protes sama protokol, kenapa hotelnya harus sebesar ini? Standarnya Ibu memang harus pakai hotel sebesar ini. Padahal kita cuma tidur 2 jam 3 jam doang di situ. Saya bilang besok-besok pakai kamar yang kecil saja. Toh juga nggak ada bedanya. Kalau naik pesawat, kenapa harus kelas bisnis? Udah biasa. Toh sampai ke pesawatnya juga sama gitu loh. Jadi harapan saya ke depan, apalagi ini kampung halaman loh Mbak. Kampung tanah kelahiran saya. Saya tahu persis bagaimana kondisi Siak dulu waktu kami kecil yang tidak ada listrik. Dulu yang kami berjuang tidak ada jembatan. Ya masa sih harus di masa saya harus bermegah-megah gitu. Saatnya lah pejabat-pejabat ya
kita tuh betul-betul melayani rakyat dari hati lah. Betul. Dan harus berbaur dengan rakyat. Saya menang ini Mbak, bukan nggak ada dalam logika dan kalkulator matematika manapun secara politik kami menang itu nggak ada. Iya. Tapi ketika kita menjual ke masyarakat dalam bentuk pribadi kita yang kita apa adanya aja gitu. Kita ngomong ke masyarakat, Bapak Ibu saya nggak mau banyak janji, yang penting mudah-mudahan ke depan kita akan melakukan ini sesuai visi misi kita dan itu menyentuh kepada masyarakat. Alhamdulillah jualan kita itu diterima oleh masyarakat. Iya. Jadi sebenarnya mungkin memang kalau Ibu selama mungkin berkampanye juga mungkin selama juga proses ini ya menjelang pemilihan ini juga mungkin lebih kepada menyerahkan ketulusan aja. Ya udah. Bener, iya. Gak muluk-muluk gitu Bu ya. Kalau bukan karena MK kemarin, saya itu beneran mau ngomong ke publik gitu, mau ngomong gitu di tanggal 27 kami menang itu saya akan bilang silakan anak-anak muda kita berpolitik, buktinya saya partai dapat tanpa mahar, saya menang karena rakyat. Tapi karena MK beda lagi Mbak ceritanya. Karena begitu MK masuk itu soal-soal politik mulai masuk di situ tuh. Jadi tapi saya ambil hikmahnya saja, mungkin tanpa perlu saya menceritakan berat dan sulitnya perjuangan saya menjadi bupati, masyarakat kan pada akhirnya bisa melihat sendiri, bisa menilai sendiri. Nggak ada dari 11 kepala daerah di Riau, cuma saya yang mengalami rasanya digugat ke MK 2 kali gitu. Betul. Jadi pengalaman ini kan mahal ya. Mahal banget. Apalagi mungkin juga, tapi mungkin pastinya untuk, kan tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu akan lebih mengutamakan kepada rakyat gitu Bu ya. Mungkin rakyat kecil pada khususnya juga gitu. Di tengah isu-isu efisiensi ini juga mungkin ini PR yang berat banget buat Ibu. Sebagai kepala daerah yang baru dilantik dan tentunya akan ada pro dan kontra. Mungkin sebelum kita ke closing statement, satu pertanyaan terakhir juga. Gimana sih Bu kira-kira Ibu menanggapi pro dan kontra mungkin dalam nanti kebijakan-kebijakan yang Ibu keluarkan di SIAK gitu kan khususnya. Gimana sih tanggapan Ibu atau mungkin cara Ibu menanggapi tentang pro dan kontra ini? Pasti akan ada gitu. Pastilah. Karena saya orang media ya dan saya meyakini bahwa transparansi itu adalah transparansi dan komunikasi. Itu kunci menurut saya untuk menjembatani bila mana ada hal-hal yang stuck untuk kita diskusikan secara umum gitu. Saya siap untuk terbuka tentang segala hal yang ada di dalam pemerintahan Kabupaten Siak gitu. Makanya saya kepingin masyarakat tahu berapa sih sebetulnya misalnya pendapatan seorang bupati. Orang kan ngelihatnya kalau bupati punya segalanya Mbak. Wah rumah dinas, apa segala macam. Udah. Saya juga punya janji kan kalau rumah dinas itu akan dibuka sekali sebulan untuk rakyat. Silakan datang, silakan nikmati bersama karena ini punya rakyat gitu. Saya khusus untuk kaum perempuan sekali sebulan silakan, ayo nikmati ini punyanya rakyat. Nanti berapa sih kita punya tunjangan berapa? Terus rekening koran kita berapa? Jadi masyarakat tahu gitu. Terus saya ingin semua terkomunikasikan dengan baik, terefisiensikan dengan baik. Hal-hal yang tidak penting, yang arahnya seremoni, yang nggak penting, lebih baik kita prioritaskan untuk masyarakat. Karena PR di Siak itu berat sekali, saya rasa daerah lain juga merasakannya. Meskipun kami masih bersyukur, Siak masih cukup punya banyak sumber daya alam yang bisa kami eksplor, tapi memang butuh kekuatan secara mentally. Mudah-mudahan Tuhan memudahkan, Allah memudahkan semuanya. Karena kami ingin juga Siak ini betul-betul apa yang ada di tanahnya, apa yang baik di atas dan di bawahnya itu semuanya bisa kembali untuk rakyat. Di pariwisata juga bagus banget sih ya. Kita bisa menjual banyak banget ini banyak sekali dari segi pariwisata gitu. Karena memang Siak ini kan dekat juga kan dengan ibu kota provinsi. Jadi saya kepingin nantinya setiap kebijakan dikomunikasikan dengan baik, ya terbuka saja. Kalau memang nggak suka, ya silakan ngomong nggak suka. Saya juga siap, harus siap. Ibu juga tidak anti kritik ya Bu ya? Harus begitu, karena memang sudah menjadi orang kan nggak semua orang bisa kita senangkan. Dan kebijakan itu kan ada yang senang, ada itu memang sudah konsekuensinya. Sudah menjadi gitu. konsekuensi. Apalagi kan kami juga menyadari Mbak bahwa kami menang ini kan dari ada 3 pasang calon. Nah, totally kan kami hanya memenangkan 40%. Dan tipis sekali ya Bu ya? Jadi berarti ada 60% dari paslon yang lain yang harus kami yakinkan bahwa pemilih mayoritas ini tidak salah memberikan pilihan. Ini kan PR yang tidak mudah untuk meyakinkan gitu. Iya betul. Ditambah lagi juga mungkin karena
polemik yang ada Iya. dan alhamdulillah akhirnya Ibu sudah terpilih, tinggal nunggu waktu pelantikan aja kali Bu Iya. ya. Mungkin sebelum di akhir ada closing statement Bu, mungkin buat pemirsa di rumah atau mungkin juga buat warga Siak yang mungkin sudah mendukung Ibu, ada closing statement, boleh silakan. Ya, saya hanya ini mungkin pernyataan yang berkali-kali saya sampaikan bahwa kami Afni Samsurizal memenangkan pertarungan politik ini karena rakyat, karena simpatisan, karena relawan, semuanya itu karena rakyat. Kalau kemarin kami pakai jargon gas, gebrakan Afni Samsurizal, kampanye kami bilang gas, nanti kebalikannya setelah kami dilantik rakyat pasti akan ngegas kami juga. Dan dipersilahkan. Dan dipersilahkan. Tapi tentu saja ada kemampuan-kemampuan, batasan-batasan yang tidak bisa mungkin semuanya simsalabim, tapi kami siap untuk setransparan mungkin dan kita harus sama-sama berkolaborasi. Semua lini pemerintah, masyarakat, NGO, media, akademisi, karena kebetulan di visi misi kami eksplisit tertuang bahwa Afni Samsurizal akan menjalankan pemerintahan dengan melibatkan 5 aktor utama. Itu namanya teori pentahelik. Pentahelik itu ada 5 unsur yang harus terlibat secara penuh: pemerintah, swasta, akademisi, media, dan NGO. Jadi kami ingin semuanya itu bergerak dengan satu vektor yang sama untuk kita mensejahterakan masyarakat. Tidak untuk mengkaya rayakan. Tidak mungkin Afni jadi bupati terus besok semua rakyat Siak kaya, tapi paling tidak mereka merasa bahwa ada kehadiran pemimpin di tengah mereka dalam senang dan susahnya gitu. Kalau memang rakyat susah, maka pejabatnya juga harus merasakan susah. Betul. Kita harus punya sign of crisis itu. Jangan sampai rakyatnya susah, tunda bayar, belum gajian, nanti pejabatnya pakai gelang emas, itu kan sepele ya, berpoya-poya, jalan kemana, itu kan menyakiti hati rakyat. Kita sesimpel itu saja, memerintah dengan sehumble itu saja. Mudah-mudahan rakyat Siak menerima, karena ini 5 tahun ke depan tantangannya pasti sangat berat sekali. Mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan lancar semua. Yang tentunya harapan-harapan Bu Afni juga ini merupakan harapan-harapan dari warga Kabupaten Siak juga Bu ya, untuk keberlangsungan Kabupaten Siak tercinta. Satu pertanyaan terakhir yang sama dengan tema podcast kita hari ini, bukan mimpi, dan temanya adalah jurnalis jadi bupati. Waduh. Lucu tuh, boleh tuh jadi apa ya? Jadi nanti ada tuh ya di YouTube-nya gitu atau apa. Pertanyaannya adalah pernahkah Ibu bermimpi menjadi sosok yang sekarang ini? Enggak. Enggak. Jawabannya enggak. Maksudnya tuh saya tuh nggak pernah bermimpi muluk-muluk, tapi ternyata ketika kita tidak memaksakan kehendak kita, keinginan kita, Allah ternyata memberikan kita itu jauh kenyataannya melebihi mimpi-mimpi kita. Tapi dulu sih sempat kepikiran saja, enak ya kalau kita punya kebijakan bisa bantu orang lewat kebijakan. Tapi mimpi jadi bupati nggak ada Mbak, beneran nggak ada. Mimpi jadi bupati, tapi mimpi berbuat baik, bikin kebijakan, dan Allah menerjemahkan itu artinya kamu pengen jadi bupati Afni, mungkin gitu kali ya. Iya. Lalu dijadiin. Langsung dijadiin. Jadi ternyata enggak, pemirsa ini bukan mimpi, beneran bukan mimpi. Bu Afni menjadi sosok Bupati Siak yang sudah resmi ya Bu ya, sudah diputuskan oleh MK, sudah ditetapkan oleh KPU dari Kabupaten Siak juga. Kita sama-sama akan bangun dari mimpi ini, karena ini bukan mimpi, ya mungkin kita akan bantu dukungan untuk memberikan support juga untuk Ibu. Tentunya closing statement dari kita adalah selamat kepada Ibu Dr. Afni Zulkifli MSI dan Bapak Samsurizal SAG MSI yang sudah ditetapkan menjadi Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Siak. Semoga visi misinya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat dan juga warga dari Kabupaten Siak juga sangat mendukung program Ibu dan menjadi berkah untuk Ibu dan keluarga, semuanya juga yang sudah mendukung, dan tentunya para relawan dan juga banyak banget yang mendukung Ibu lah. Semoga semuanya lancar. Amin. Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Seru sekali obrolan kita hari ini, pemirsa di rumah. Tentunya untuk pemirsa di rumah boleh diambil. Ternyata banyak banget hal-hal baru yang mungkin tidak bisa pemirsa dapatkan ya di luar dari podcast Bukan Mimpi ini. Kita dapatkan di sini, ternyata kita kulik lebih dalam, ternyata apa yang menjadikan Ibu Afni hari ini itu tidak pernah terfikirkan atau mungkin jadi mimpinya beliau itu tidak pernah.
Jadi nggak ada salahnya kita kalau bermimpi juga nggak ada masalah ya Bu ya. Silakan bermimpi tapi jangan nggak bangun-bangun, harus bangun dari mimpinya, wujudkan mimpinya untuk menjadi kenyataan. Iya. Terima kasih pemirsa di rumah, saatnya kita harus pamit. Ibu Afni juga pamit. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Sampai ketemu lagi di podcast Bukan Mimpi di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.